멸망 연재 초반 멸사 서비스를 시작합니다. 한국어 피치가 난 누구랑 같이 다니는 거 딱 어쩌다 인간들이 Kim Dok-ja adalah seorang penggemar setia sebuah novel berjudul Way of Survival. Saking cintanya pada cerita itu, ia sudah hafal isi novelnya dari bab pertama hingga penutup. Dalam novel tersebut, para dewa menjatuhkan hukuman pada umat manusia dengan memberikan penderitaan yang nyaris tak tertahankan. Ketika dunia berada di ambang kehancuran, muncullah sang protagonis bernama Jong Hyuk yang bersama para sekutunya berjuang menghadapi berbagai bencana. Namun seiring berjalannya waktu, novel itu kerap dikritik karena alurnya dianggap kurang masuk akal. Meski begitu, Dok-ja tetap menjadi pembaca terakhir yang bertahan karena ia diam-diam merasa iri pada kehidupan tokoh utama itu. Karena Jong Hyuk selalu mampu menaklukkan musuh-musuhnya dengan cepat, tidak pernah gentar, dan terus bergerak maju. Tetapi ketika ia kehilangan rekan-rekannya satu persatu, ia akhirnya memilih untuk memperkuat dirinya lagi demi bertahan hidup. Sikap itu sangat bertolak belakang dengan kehidupan Dok-ja sendiri, yang sejak sekolah sering dibuli, dan bahkan dipaksa berkelahi, tanpa mampu membalas para pelakunya. Kini setelah menyelesaikan kuliah, Dok-ja bekerja sebagai pegawai kontrak di sebuah perusahaan. Hari itu kebetulan merupakan hari rilis bab terakhir novel, sekaligus hari terakhir masa kontraknya. Ia masih sempat mengucapkan terima kasih atas kerja keras penulis novel yang telah menemaninya selama ini. Namun Dok-ja merasa akhir cerita tersebut seharusnya bisa dibuat lebih indah. Bukan hanya memunculkan tokoh utama sebagai satu-satunya penyintas sementara dan seluruh manusia binasa. Ia pun menggerutu bahwa ending itu adalah yang paling buruk, lalu mengirimkan kritik langsung kepada sang penulis. Usai jam kerjanya berakhir, Dok-ja pulang dengan menaiki kereta. Di dalam gerbong ia bertemu rekan kerja wanita yang bernama Sang Ah, yang juga merupakan pegawai kontrak. Tak lama kemudian, datanglah manajer pusat yang sengaja mendekati Sang Ah untuk menggoda. Ia menjanjikan posisi tetap jika Sang Ah bersedia menemaninya makan malam. Namun Sang Ah yang merasa risih menolak dengan sopan. Setelah ditolak, sang manajer pergi begitu saja. Tak lama kemudian, ponsel Dok-ja bergetar menerima satu pesan. Ternyata pesan itu datang dari penulis novel dengan nama pengguna TLS 123. Penulis tersebut berterima kasih karena Dok-ja telah menjadi pembaca setianya selama ini. Sebagai balasan, ia ingin memasukkan kiriman pembaca pada bagian akhir novel. Ia meminta Dok-ja menuliskan versi akhir yang ia inginkan. Jika memang tidak menyukai ending resmi, layanan pengiriman naskah akan dibuka pada pukul 7 malam. Penulis itu meminta Dok-ja menunjukkan akhir cerita yang menurutnya ideal, karena ia satu-satunya pembaca yang tersisa. Apakah itu berarti ia benar-benar bisa mengubah akhir novel? Saat Dok-ja masih bertanya-tanya dalam hati, kereta tiba-tiba berhenti mendadak. Tak lama setelah kereta berhenti, terdengarlah sebuah pengumuman yang menggemakan gerbong. Suara itu menyatakan bahwa layanan gratis sistem Planet 8612 telah resmi berakhir. Seketika, Dok-ja terperanjat. Kalimat itu persis seperti adegan dalam novel yang selama ini ia baca. Tak berselang lama, muncul makhluk kecil yang menggemaskan, melayang begitu saja di tengah kereta. Sosok itu ternyata adalah seekor goblin. Ketika goblin tersebut bersiap menjelaskan sesuatu, para penumpang langsung bereaksi. Banyak yang protes karena merasa terganggu. Bahkan ada seorang pria yang dengan sombong menuntut agar kereta segera kembali berjalan. Dalam sekejap mata, sang goblin menyala dan memancarkan sinar laser yang menembus tubuh pria itu. Ia tewas di tempat. Sontak seluruh penumpang panik. Goblin itu melanjutkan penjelasannya dengan tenang. Ia menyampaikan bahwa para dewa telah menjatuhkan keputusan. Umat manusia yang dianggap sebagai ras paling egois dan paling rendah di alam semesta, kini harus menerima hukuman. Mulai saat itu, manusia akan menghadapi serangkaian skenario untuk bertahan hidup. Skenario pertama terdengar sederhana, namun mengerikan, yaitu bunuh satu makhluk atau lebih. Hadiah yang ditawarkan adalah 300 koin, dan waktu yang diberikan hanya 10 menit. Bila gagal mereka akan mati. Saat semua orang masih bingung dan ketakutan, Dok-ja melihat seorang anak kecil yang membawa kotak kaca berisi beberapa ekor semut. Situasi semakin tegang ketika ada seorang pria yang mulai menyerang penumpang lain demi menyelamatkan dirinya.
Tindakan itu memicu banyak penumpang lain untuk melakukan hal yang sama. Belum lama kekacauan terjadi. Dinding transparan muncul dan mengurung mereka, memastikan tidak ada seorang pun yang bisa kabur sebelum skenario selesai. Di tengah kekacauan itu, Dokja melihat sosok yang sangat ia kenal. Tokoh utama dari novel yaitu Jong Hyuk benar-benar ada di hadapannya saat itu Huga. Dokja menyadari bahwa dunia novel telah menjadi kenyataan. Dan itu berarti ia tahu apa yang akan terjadi, termasuk bagaimana semuanya berakhir. Melihat kotak kaca berisi semut, ia segera merumuskan solusi. Ia mendekati anak itu dan meminta beberapa ekor semut. Karena situasi sangat kacau, suara Dokja tidak terdengar oleh penumpang lain. Ia pun mengambil satu semut, kemudian membunuhnya. Seketika, sistem mengumumkan bahwa satu peserta telah menyelesaikan skenario. Dokja pun menyadari kunci penting. Istilah makhluk tidak harus berarti manusia. Makhluk apapun berlaku, bahkan semut kecil sekalipun. Namun, jumlah semut itu tidak cukup untuk menyelamatkan semua orang. Karena itu, para penumpang mulai berebut. Situasi berubah menjadi perebutan konyol, namun mematikan. Saat itulah, manajer menyebalkan tadi muncul. Berusaha mengambil alih kotak semut untuk diri sendiri. Kekacauan kembali memuncak. Di tengah hiruk-pikuk, Dokja melihat seseorang mencoba membunuh seorang nenek. Ia bergegas membantu. Namun ia segera sadar bahwa pria yang hendak menyakiti nenek itu adalah salah satu karakter dalam novel, yaitu Kim Nam-ham, salah satu rekan tokoh utama. Baru pada saat itu Dokja teringat bahwa koin yang ia dapatkan bisa ditukar dengan kemampuan atau keuntungan tertentu. Dengan buru-buru, ia menukar koin itu menjadi peningkatan kekuatan fisik. Namun Kim Nam-ham ternyata sudah lebih dulu mendapatkan sponsor. Dengan itu, ia dapat mengaktifkan kemampuan transformasi gelap. Dalam kondisi itu, Dokja kembali dihajar tanpa ampun. Saat hampir kehabisan pilihan, Dokja menemukan sekumpulan telur semut. Dan, ya, telur-telur itu juga termasuk makhluk yang memenuhi syarat skenario. Dengan koin yang berhasil ia kumpulkan, Dokja kembali menukarnya menjadi peningkatan kekuatan otot. Kali ini, jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun waktu skenario terus berjalan. Dan ketika hitungan mundur berakhir, semua orang yang gagal menyelesaikan misi langsung kehilangan nyawa dengan lubang menganga di kepala mereka. Bahkan nenek yang sempat ingin diselamatkan Dokja pun tidak bisa lolos dari nasib itu. Tak lama kemudian, Goblin kembali muncul. Ia menyampaikan bahwa para konstelasi sangat terhibur dengan pertunjukan barusan. Bagi mereka yang berhasil melewati skenario, kini tersedia kesempatan untuk memilih sponsor, yaitu makhluk yang akan memberikan kekuatan tambahan guna menghadapi ujian-ujian berikutnya. Goblin itu menjelaskan bahwa konstelasi adalah entitas yang mengamati seluruh skenario dari suatu tempat jauh di luar dunia manusia. Di tengah penjelasan itu, kereta tiba-tiba berguncang keras, gerbong terbalik, dan terombang-ambing. Ini akibat serangan dari makhluk raksasa yang muncul dari air di luar sana. Seorang tentara bergegas menuju pintu kereta dan mencoba membukanya. Ternyata ia adalah Lee Hyun Song, salah satu rekan tokoh utama dalam novel. Dokja segera memberitahu Hyun Song untuk menggunakan kemampuan khususnya. Begitu skill itu diaktifkan, barulah pintu kereta bisa dibuka. Dan ia mengarahkan penumpang agar segera keluar dari gerbong yang hampir tenggelam. Namun seorang anak laki-laki justru diam dan enggan bergerak. Anak itu adalah pemilik kotak semut. Karena waktu tidak memungkinkan untuk berdebat, Dokja langsung mengangkat dan menggendong bocah itu keluar. Nama anak itu adalah Lee Gil Yang. Dalam pelarian tersebut, sebuah subskenario baru muncul. Mereka diberi tugas untuk menyeberangi sebuah jembatan rapuh yang hampir runtuh. Hadiah bagi yang berhasil adalah 1000 koin. Dan kali ini, tidak ada batasan waktu. Untuk membuat situasinya lebih menegangkan, Goblin menghidupkan kembali orang-orang yang gagal dari skenario sebelumnya menjadi zombie, lalu mengirim mereka mengejar kelompok itu. Sang Ah Jong panik, mulai membayangkan sesuatu yang dapat membantu mereka menyeberang. Tanpa disangka, imajinasi itu memicu kemampuan baru dalam dirinya. Ia mengeluarkan benang sutra yang kuat dan menjadikannya alat untuk menyeberangi jembatan tersebut. Di tengah kepanikan, Dokja teringat isi novel dalam alur asli. Saat skenario berlangsung di stasiun Chungmuro, tokoh utama Jong Hyuk akan gugur dalam pertarungan melawan naga api. Jika Jong Hyuk mati,
seluruh dunia yang telah berubah ini akan ikut runtuh dan semua orang menghilang. Mengetahui betapa pentingnya sosok itu, Dokja bertekad mencegah kejatuhannya. Namun ia sadar, ia tidak mungkin mengalahkan naga api seorang diri. Karena itu, ia mencoba memperingatkan sang tokoh utama. Ia mengatakan bahwa di stasiun nanti, Jong Hyuk akan mati saat melawan naga api. Tetapi Jong Hyuk menolak percaya. Dengan ekspresi dingin, ia mendorong Dokja dari jembatan dan membiarkannya jatuh ke dalam rahang makhluk laut raksasa di bawahnya. Menurut Jong Hyuk, jika Dokja benar-benar mampu melihat masa depan, maka ia pasti bisa keluar dari perut makhluk itu hidup-hidup. Dan jika Dokja benar-benar berhasil keluar dari situasi itu, mungkin saja Jong Hyuk akan mempertimbangkan kembali ucapannya tadi. Saat ia tersadar berada di dalam perut makhluk laut tersebut, Dokja menemukan bahwa ada sebuah skenario tersembunyi di dalamnya. Misinya sederhana namun mematikan. Jika ia berhasil membunuh makhluk itu, ia akan memperoleh 9.000 koin. Bila gagal, ia akan mati. Batas waktunya 48 jam. Karena memahami alur novel, Dokja pun menyadari bahwa goblin yang sedang mengawasi dirinya bernama Bilhun, si penyiar yang sedang melakukan Star Stream. Goblin itu terkejut bukan main saat mengetahui ada manusia yang tidak hanya tahu namanya, tetapi juga memahami semua detail tentangnya. Dokja kemudian mencoba membujuk Bilhun untuk membuat sebuah kesepakatan. Ia mengatakan bahwa aksi berbahaya yang akan ia lakukan bakal menghibur para konstelasi, dan itu akan membuat saluran siaran Bilhun meledak popularitasnya. Namun Dokja meminta satu syarat, matikan dulu siarannya agar konstelasi tidak mengetahui perjanjian yang sedang mereka buat. Dokja meyakinkan Bilhun bahwa ia bisa melakukan hal-hal luar biasa karena ia mengetahui seluruh jalan cerita novel. Dengan begitu, konstelasi pasti akan menyukai pertunjukannya. Bila Bilhun memainkan kartu ini dengan benar, ia bahkan bisa naik tingkat dan menjadi Raja Goblin. Melihat peluang itu, Bilhun pun setuju. Terlebih lagi, tanpa ia sadari, aksi Dokja sebelumnya sudah membuatnya mendapatkan banyak sponsor dari berbagai konstelasi. Akhirnya, Bilhun sepakat membuat perjanjian jangka panjang. Dengan pembagian keuntungan 50-50, beberapa saat kemudian, cairan asam lambung mulai menggenangi tempat Dokja berada. Ia segera meminta Bill mengeluarkan tas goblin, yang lagi-lagi membuat Bill terkejut karena Dokja tahu keberadaan barang itu. Dengan tas tersebut, Dokja bisa membeli dan menjual item yang ia butuhkan. Ia kemudian memilih membeli duri babi batu untuk menyumbat semua lubang pengeluaran asam lambung. Jika lubang-lubang itu ditutup, makhluk tersebut akan mati. Setelah perjuangan panjang dan penuh risiko, Dokja berhasil membunuh makhluk raksasa itu. Ia mengambil bola intinya, lalu meminta Bilhun menyimpannya dan menukarkannya kepada siapapun yang bersedia memberikan barang yang Dokja cari. Barang itu adalah Ether of Fate. Sebagai tambahan, Bilhun memberikan hadiah paket pemula kepada Dokja. Siapa tahu barang itu berguna ketika ia akhirnya keluar dari tubuh makhluk tersebut. Setelah bebas, Dokja langsung menuju stasiun Chungmuro untuk mencari Yu Yang Hyuk. Namun sebelum sampai di sana, ia berhenti sebentar untuk makan karena perutnya sudah kosong sejak lama. Tanpa sengaja ia bertemu seseorang yang ternyata masih selamat. Tetapi sebelum mereka sempat berkenalan, seekor belalang raksasa tiba-tiba menyerang. Dokja pun berlari sambil menggendong orang itu. Dan untungnya, mereka berhasil lolos dari bahaya. Nama wanita yang ia selamatkan adalah Jong Hyun. Tak lama kemudian, muncul sekelompok orang yang ternyata adalah pihak yang berniat membunuh Jong Hyun dan kelompoknya. Dokja yang kini memiliki banyak koin, menukarkan 1.500 koin untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Namun sebelum ia sempat bertindak lebih jauh, seseorang menghentikan pertarungan itu. Pada saat bersamaan, Sang Ah dan kelompok yang lain juga tiba di lokasi itu. Saat mereka akhirnya berkumpul kembali, Dokja merasa aneh. Yu Jong Hyuk belum berada di stasiun Chungmuro. Ternyata skenario di tempat mereka sekarang, yaitu stasiun Geumho, belum diselesaikan. Karena skenario Geumho masih aktif, Dokja tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju Chungmuro. Ternyata misi di stasiun Geumho adalah menyerahkan pajak sebesar 100 koin. Warga pun berkumpul setelah mendapat bisikan dari pria berdasi yang mengatakan bahwa Dokja memiliki banyak koin. Warga langsung menuntut Dokja untuk berbagi koin dengan mereka. Namun pada saat itu juga, Dokja akhirnya mengingat siapa sebenarnya pria berdasi tersebut. Ia adalah Chon In-ho,
seorang monster yang sudah meninggalkan haknya sebagai manusia. Tentu saja, Dokja tidak berniat memberikan koinnya kepada monster semacam itu. Meski begitu, ia tetap akan menyelesaikan misi yang ada di stasiun tersebut. Skenarionya adalah membasmi seluruh monster di area itu tanpa batas waktu. Dan hadiah yang ditawarkan adalah 5.000 koin. Sebelum berangkat, Dokja teringat akan wanita yang sebelumnya ia selamatkan. Dalam alur novel, wanita itu sebenarnya kehilangan seluruh temannya saat melawan Chon In-ho, lalu mati dengan tragis. Namun kali ini berkat Dokja nasibnya berubah. Kini wanita itu hanya dipenuhi amarah dan keinginan untuk membalas dendam pada pria berdasi yang menjadi penyebab kehancuran kelompoknya. Chon In-ho sengaja menahan penyelesaian skenario agar ia bisa menjadi penguasa wilayah itu dan mengumpulkan koin dari orang-orang yang tewas. Saat masuk ke terowongan gelap, Gale yang kini memiliki kemampuan mengendalikan hewan memanggil sekumpulan kunang-kunang untuk menerangi jalan mereka. Tetapi tidak butuh waktu lama sebelum monster-monster mulai menyerang. Di tengah kekacauan, Sang Ah tertangkap dan diculik oleh para monster. Dokja dan kelompoknya segera mengejar. Mereka akhirnya tiba di sarang bos monster. Pertarungan pun dimulai. Ketika monster itu terdesak, ia mengeluarkan jurus pamungkasnya, sebuah penjara fantom, yang memaksa korban melihat ketakutan terdalamnya sendiri. Hingga mereka tersiksa dan mati perlahan. Kita melihat mimpi buruk terdalam dari para hewan, serta dari tentara yang ikut bersama mereka. Dalam keadaan genting itu, Dokja memanggil goblin dan membeli sebuah item energi putih murni. Dengan item tersebut, Dokja akhirnya berhasil menghabisi sang monster. Setelah bos monster dikalahkan, sistem memberikan hadiah khusus kepada setiap orang. Haiwan mendapatkan 2 bilah pisau. Unsung memperoleh pelindung lengan. Gil yang mendapat helm kocak, mirip helm Doraemon. Sang Ah menerima sebuah jubah, sementara Dokja mendapatkan sebilah pedang tumpul. Pedang itu disebut iman yang rusak. Untuk memulihkan pedang tersebut, Dokja membutuhkan item langka bernama Ether of Fate. Sebelum kembali, Dokja diam-diam mengambil sebuah batu yang bisa memicunya masuk ke penjara fantom. Apabila suatu saat ia memakannya, orang-orang mulai curiga. Karena Dokja tampak seperti mengetahui segalanya sebelum itu terjadi. Dokja hanya menjawab santai bahwa ia memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Mendengar itu, Sang Ah bertanya, kapan dunia akan kembali normal? Dokja menjawab bahwa dunia baru akan pulih setelah mereka menyelesaikan 99 skenario terakhir dan hanya satu orang yang bisa melakukannya, yaitu sang tokoh utama Jong Hyuk. Namun masalahnya, dalam alur aslinya, Yu Jong Hyuk akan mati saat melawan naga api. Jika itu terjadi, dunia akan lenyap. Untuk mencegah skenario kehancuran itu, mereka harus menuntaskan skenario di stasiun tempat mereka berada sekarang, agar penghalang yang menutup jalur keluar bisa hilang. Haiwan pun tersadar bahwa monster yang harus mereka basmi untuk menyelesaikan skenario itu adalah Chon In-ho, si pria berdasi. Tanpa pikir panjang, Haiwan langsung menyerbu Chon In-ho beserta anak buahnya. Chon In-ho menunjukkan kemampuan aslinya. Lengan kanannya berubah menjadi lengan monster yang besar dan kuat, membuat Haiwan cukup kewalahan. Saat Haiwan hendak memberikan serangan terakhir, Chon In-ho melarikan diri dan menembus penghalang yang tidak bisa dilewati siapapun dari pihak mereka. Namun tiba-tiba sebuah tembakan dari arah tak dikenal menghantam tepat di kepala Chon In-ho. Seketika itu juga, sistem mengumumkan bahwa skenario telah berhasil diselesaikan. Orang yang muncul itu memiliki wajah yang sangat mirip Jisoo Blackpink. Namanya Lee Ji-hee. Setelah skenario sebelumnya selesai, para pemain tidak bisa kembali karena sebuah pembatas sudah muncul. Mereka kini berpindah ke stasiun Chungmuro, tempat skenario yang jauh lebih sulit menunggu. Tantangan kali ini adalah bertahan hidup dari serangan monster, dan satu-satunya cara aman adalah berdiri di atas kotak hijau. Jumlah kotak ini sangat sedikit, sehingga semua orang berebut untuk mendapatkannya. Ji-hee yang ternyata merupakan murid dari sang tokoh utama, menyampaikan pesan kepada Dokja. Ia meminta Dokja menyelamatkan dirinya sendiri, karena Dokja pasti tahu di mana kotak hijau berikutnya akan muncul. Jika Dokja berhasil selamat, ada kemungkinan Jong Hyuk mau bekerja sama dengannya untuk melawan naga api dan mencegah kematian tokoh utama. Jika tokoh utama mati,
dunia akan runtuh. Dokja yang tampak egois dan ingin orang lain berkorban demi mendapat kotak hijau. Sang Ah dan teman-teman lainnya memilih pergi. Tak lama setelah itu monster-monster muncul dan langsung membantai siapapun yang tidak berada di kotak hijau. Dokja akhirnya sadar dan memutuskan mengejar teman-temannya. Ia mengatakan bahwa kotak hijau mungkin saja muncul di tempat yang paling berbahaya. Ketika ia tiba di lokasi itu, ternyata Jong Hyuk sudah berdiri di atas satu-satunya kotak hijau. Jong Hyuk menyatakan bahwa ia mau menerima tawaran kerjasama untuk melawan naga api. Dengan satu syarat, bocah kecil Gilyong harus ditempatkan di kotak hijau. Karena tidak menemukan kotak lain, Dokja memilih memakan batu yang bisa memicu penjara Phantom. Batu itu menyeretnya ke dalam ketakutannya sendiri. Di sana terlihat ketakutan terdalam Dokja, yaitu membiarkan temannya mati agar ia bisa lolos dari para pembuli. Setelah perjuangan mental yang berat, Dokja akhirnya pingsan dan kemudian sadar kembali. Begitu ia bangun, barulah ia mengetahui bahwa teman-temannya melindunginya selama 3 hari penuh dari serangan monster. Bahkan, sang tentara terluka cukup parah demi menjaga Dokja tetap hidup. Pada saat itu, Dokja memberitahu mereka bahwa hari itu adalah hari munculnya naga api, yang berarti hari kematian sang tokoh utama. Karena melihat pengorbanan teman-temannya, Dokja mengambil keputusan. Ia berniat menghadapi naga api sendiri dan menyelamatkan tokoh utama. Ia tahu kelemahan sang naga, yaitu bola inti yang terletak di dadanya. Saat skenario dimulai, Goblin penjaga tiba-tiba mengubah aturan agar acara lebih menarik. Ia hanya memberikan 1 kotak hijau kepada orang yang memiliki koin terbanyak, yaitu si paman. Dokja yang kini sudah kembali sadar sepenuhnya membeli kotak itu dengan harga 100.000 koin. Setelah kotaknya berpindah, Dokja langsung mencoba menghancurkannya. Karena kotak itu sulit dihancurkan, Ji-hee membantu dengan tembakannya. Dan akhirnya, kotak hijau pun hancur. Kini tidak ada tempat aman tersisa. Dokja kemudian mentransfer sejumlah besar koin kepada si paman dan memintanya membantu melawan monster. Ternyata paman itu memiliki sebuah senjata mesin dan ia langsung menyapu monster-monster yang berdatangan. Di tengah kekacauan itu, naga api muncul. Jong Hyuk segera maju dan melawannya. Awalnya ia terlihat mampu mengimbangi kekuatan naga. Namun sistem mendeteksi bahwa Jong Hyuk memiliki kemampuan yang tidak normal. Akibatnya, naga api di-upgrade menjadi versi yang jauh lebih kuat. Tingkat kesulitan skenario pun ikut naik, membuat Jong Hyuk mulai kewalahan. Dokja mencoba membantu melawan, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Gilyong kemudian memanggil belalang raksasa untuk membantu. Tetapi kekuatan itu terlalu berat baginya, sehingga ia terluka. Melihat bocah itu terluka parah, kekuatan Hyunsung yang selama ini tertahan, akhirnya bangkit. Mereka semua kembali bekerja sama melawan naga api. Ketika Dokja berusaha menghancurkan inti sang naga, inti itu kembali pulih dengan cepat. Saat ia mulai kehilangan harapan, Jong Hyuk yang sempat tumbang kembali pulih dan menyerang naga sekali lagi. Sayangnya dalam pertarungan itu, Jong Hyuk tewas. Dalam keputusasaan itu, sang penulis tiba-tiba melakukan pertukaran. Ia menukar Ether of Fate dengan inti makhluk laut yang dimiliki Dokja. Hal itu membuat pedang Dokja kembali utuh. Dengan pedang tersebut, serta bantuan seluruh teman-temannya, Dokja berhasil menghancurkan inti naga api dan mengalahkannya. Setelah kemenangan itu, mereka mendapat hadiah spesial, yaitu kemampuan untuk menghidupkan orang mati. Dokja pun menggunakannya untuk menghidupkan kembali Jong Hyuk. Ketika Dokja merasa bahagia karena berhasil menulis ulang akhir cerita dari novel, tiba-tiba sang manajer muncul dan memberi peringatan. Ia mengatakan bahwa di luar sana, ada sekelompok orang yang mulai membantai manusia. Dan cerita pun berhenti di sana.